Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan setelah kemarin aku menceritakan alur dari Cars pertama, sekarang aku bakal lanjut ceritain film Cars kedua yang rilis tahun 2011. Aku baru aja nonton ini film ya, karena emang dari dulu tuh aku tahu dan nontonnya cuma Cars pertama aja ya yang ditayang di televisi tuh. Dulu soalnya gak punya internet sendiri teman-teman, jadi gak bisa download film. Ke warnet aja ya cuma ngegame PB atau Ayo Dance doang ya kan. Kalau dibuat download juga di warnet, wah warga-warga langsung ngamuk di situ sumpah dah. Sorry teman-teman, jadi malah curhat ya kan. Yowis, biar gak lama-lama lagi, yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Cerita diawali dengan laporan dadakan dari agen Leland kepada Vin McMasil. Agen Leland menemukan aktivitas yang mencurigakan di tempatnya sekarang berada. Dia menyuruh Vin untuk datang ke sana agar bisa membantunya karena penyamaran agen Leland ini dalam bahaya. Kemudian Vin menyewa kapal layar untuk datang ke tempat yang agen Leland katakan. Tiba-tiba mereka diberhentikan oleh kapal pesiar perang yang berjaga di daerah situ. Di sini Vin langsung mengikuti kapal pesiar dengan peralatan canggihnya sebagai detektif. Lalu sampailah Vin di tempat pabrik pertambangan minyak dan langsung masuk ke dalam untuk memeriksanya. Vin menghubungi agen Leland, tapi tidak ada jawaban satupun darinya. Kemudian Vin tetap melanjutkan pemeriksaan aktivitas mencurigakan di sini. Terlihat Profesor Zundap sebagai pemimpin aktivitas sedang memeriksa senjata yang dibuatnya. Bentuk senjata ini seperti kamera, tapi bisa memancarkan gelombang mematikan. Vin pun mendekati mereka, tapi seketika Vin kaget karena dia melihat agen Leland sudah mati. Zundap mengetahui keberadaan Vin dan Vin berusaha kabur dari pertambangan ini. Vin adalah detektif yang dilengkapi peralatan super canggih, jadi dia bisa melarikan diri ke laut lepas dan memalsukan kematiannya dari Zundap. Scene diperlihatkan McQueen yang pulang ke Radiator Springs. Saat ini McQueen sudah menjuarai 4 pertandingan Piston Cup. McQueen pulang ke Radiator Springs untuk membawakan piala Piston Cup-nya yang diganti menjadi nama Doc Hudson, sang legenda balap. Kematian Doc Hudson benar-benar membuat McQueen sedih. Kemudian scene diperlihatkan Meter melepaskan rasa rindu kepada McQueen karena udah lama dia nggak balik ke Radiator Springs. Setelah itu McQueen menghabiskan waktu malamnya bersama Sally di tempat kafe-kafe bartender gitu yang bernama Will Well di Radiator Springs. Di dalam terdapat banyak orang yang sedang menyaksikan acara di TV. Di acara itu membahas berita tentang bahan bakar baru yang diciptakan oleh Axelrod, yaitu bernama Alinol. Axelrod mengundang seluruh pembalap terbaik di dunia untuk mengikuti World Grand Prix sebagai ajang promosi produk bahan bakar barunya. Host di acara itu menanyakan kenapa Axelrod nggak mengundang McQueen untuk ikut pertandingan. Axelrod pun menjawab kalau McQueen nggak bisa ikut karena dia lagi ambil cuti dari dunia balap. Terlihat di acara itu ada pembalap dari Italia tercepat di dunia yang bernama Francesco Bernoulli. Francesco ini menantang McQueen karena dia tuh gak bakal bisa menang melawan Francesco. Lalu di acara ini ada sesi panggilan juga guys. Jadi Meter langsung menghubungi ke sana dan langsung membela McQueen yang bener-bener lagi mau istirahat dari dunia balap. Tapi Francesco makin ngejek McQueen sekaligus ngejek Meter. McQueen yang mendengar hal ini geram dan langsung berbicara ke Francesco. Kemudian McQueen langsung menerima tantangan Francesco untuk balapan di World Grand Prix. Setelah tiba di Tokyo, mereka bersama-sama memasuki tempat berkumpulnya pembalap dari seluruh dunia. Di sini Meter menghampiri Francesco dan lagi-lagi Francesco ini ngejek McQueen ya. McQueen kesel dan bakal buktiin kalau dia bisa mengalahkan Francesco. Pembukaan World Grand Prix dimulai dan scene memperlihatkan Vin yang hadir di tempat itu juga. Di sini Vin menemui agen Hole untuk mengetahui informasi tentang senjata yang difoto Vin waktu itu. Hole bilang kalau agen Amerika sudah menyamar di acara ini dan bakal kasih tahu Vin kalau dia udah siap. Kemudian Vin kaget karena Zundap ternyata juga ikut hadir di World Grand Prix ini. Vin menyuruh Hole yang menggantikan dirinya untuk bertemu dengan agen Amerika itu. Pemalsuan kematian Vin gak boleh sampai terbongkar ke Zundap. Scene kembali memperlihatkan Meter yang lagi nyari-nyari sesuatu untuk dia nikmati bersama McQueen. Lalu dia meminta wasabi yang disediakan di sana. Meter mengira wasabi ini es krim ya. Ketika McQueen memberi kata sambutan di atas panggung, Meter bener-bener bikin keributan karena dia makan wasabi tadi. Dan juga dia kebocoran oli di sana. McQueen malu dan marah kepada Meter karena sikapnya itu gak bisa nyesuaiin keadaan. Kemudian Meter ke toilet untuk membereskan kebocoran olinya.
Di sini terlihat agen Amerika yang menyamar sebagai anak buah Zundap tadi memberikan pesan untuk bertemu dengan Holly. Penyamaran agen Amerika ini ketahuan sama anak buahnya Zundap, jadi mereka langsung menghabisi agen Amerika di situ. Mater tidak tahu apa-apa tentang situasi ini, bahkan dia nggak sadar kalau file informasi dari agen Amerika itu ada pada dirinya. Mater keluar dari toilet dan bertemu dengan Holly. Holly awalnya gak percaya kalau Mater itu adalah agen Amerika, tapi anehnya Mater ini malah bisa jawab kode dari Holly. Holly pun percaya dan mereka langsung janjian di tempat balapan besok. Scene berganti ke markas Zundap. Agen Amerika disekap dan diancam dengan menggunakan Alinol agar buka mulut kepada siapa dia mengoper informasinya. Bawahan Zundap langsung mempraktekkan cara kerja dari senjata itu. Zundap menjelaskan kalau senjata ini bakal ngeluarin gelombang elektromagnetik yang bisa menyebabkan Alinol panas lalu meledak. Mereka terus mendesak agen Amerika, kemudian secara gak sengaja agen Amerika melirik ke arah fotometer. Zundap yang tahu hal ini langsung meledakkan agen Amerika itu dan segera mencari Mater. World Grand Prix pun tiba, semua pembalap mengisi bahan bakarnya dengan Alinol dan mereka memulai start bersama. Terlihat Holly yang kebingungan kenapa Mater ada di pit stop McQueen. Finn menenangkan Holly dan mempercayai si Mater ini. Di sisi lain, anak buah Zundap melakukan aksinya, yaitu meledakkan salah satu dari pembalap menggunakan senjata elektromagnetik itu. Kemudian mereka melihat Mater yang berada di pit stop McQueen dan mengejarnya. Holly dan Finn menyadari hal ini, kemudian Holly menyuruh Mater untuk keluar dari pit stop itu. Lalu Finn langsung berhadapan dengan mereka. Mater kembali ke pit stop. McQueen memarahi Mater karena ulahnya yang bikin dia jadi nggak bisa mendapatkan juara satu. Mater pun sedih dan menuju bandara untuk pulang ke Radiator Springs. Ternyata ada Finn yang menyamar di bandara ini dan dia langsung memperkenalkan dirinya ke Mater. Finn menyadari kalau Mater diikuti oleh anak buah Zundap, jadi mereka langsung kabur dari bandara itu. Di dalam pesawat seat, Finn dan Holly mulai membuka file informasi dari agen Amerika yang ditaruhnya ke Mater. Mereka bingung apa maksud dari foto mesin ini yang tidak menjelaskan siapa dalang dari aktivitas Zundap itu. Mater pun bilang kalau ini adalah mesin terburuk yang pernah dibuat. Holly menganalisa semua produk mobil yang memakai mesin tersebut, tapi tidak membuahkan hasil karena banyak yang memakai mesin mobil seperti ini. Kemudian Mater bilang kalau suku cadang di mesin itu tidak banyak dipakai oleh banyak mobil. Finn sangat terbantu dan mengajak Mater untuk bergabung dengan mereka. Sekarang mereka tahu kalau Mater bukan agen Amerika, tapi Finn dan Holly butuh informasi mesin-mesin serta suku cadang yang diketahui oleh Mater. Lalu pergilah mereka ke Paris untuk menemui kenalan Finn yang tahu tentang suku cadang langka ini. Sesampainya di Paris, mereka langsung menemui kenalan Finn, yaitu Tomber. Tomber adalah penjual suku cadang ilegal di sini. Kemudian Holly menunjukkan foto mesinnya dan Tomber mengenali suku cadang yang ada di foto. Ada mobil yang selalu memesan sangat banyak barang langka itu ke dia melalui telepon. Mater bilang kalau mobil produk gagal yang menggunakan mesin ini memang butuh banyak suku cadang, seperti mobil-mobil yang Finn temui di bandara tadi. Finn menyuruh Holly untuk menganalisa mobil yang berada di tempat Zundap, dan hasilnya semua mobil dari berbagai merek di sana adalah produk gagal. Tomber akhirnya menemukan titik cerah, mobil-mobil itu tidak akan berkumpul kalau tidak ada acara pertemuan bersama. Tomber kemarin baru mengirim suku cadang baru ke Porto Corsa, Italia, dan dia dapat informasi kalau di sana akan diadakan rapat bersama. Bergegaslah mereka bertiga ke Italia. Di perjalanan, Finn dan Holly mempersiapkan penyamaran kepada Mater. Mater bisa menyamar jadi mobil apapun dengan mengucapkannya ke alat komputer yang sudah dipasang ke tubuhnya. Kemudian Finn menyuruh Mater untuk memilih senjata apapun yang dia inginkan. Scene memperlihatkan McQueen dan kawan-kawan ke tempat tinggal Luigi dan Guido di Italia. World Grand Prix akan segera diadakan di negara ini. Tapi McQueen bener-bener sedih karena dia sudah nyakitin hatinya Mater. World Grand Prix pun tiba dan mereka mulai start bersama. Di sisi lain, Finn, Holly, dan Mater sudah tiba di Italia. Mereka bertiga langsung melaksanakan misi penyamaran ke dalam rapat rahasia Zundap. Mater yang menyamar sebagai Ivan ini langsung masuk ke dalam gedung. Finn dan Holly mengawasi Mater dan jalannya balapan. Kemudian dimulailah rapat rahasia Zundap serta aksi liciknya untuk meledakkan para pembalap di arena.
Holly melacak dan menemukan sumber dari ledakan tersebut. Finn langsung ke lokasi untuk menangkap pelaku itu, tapi saat Finn sampai di sana, ternyata Finn tertangkap basah oleh musuh dan membawa Finn menggunakan helikopter. Holly juga tertangkap basah oleh anak buah dari Zundap. Penyamaran Mater juga ketahuan. Dia mendengarkan Zundap kalau McQueen akan dibunuh karena McQueen masih ingin memakai Alinol di pertandingan berikutnya. Mater berhasil melawan dan kabur dari tempat itu, lalu menuju ke tempat McQueen. Mater ingin memberitahu McQueen tentang kejadian ini, tapi kerumunan wartawan menjadi hambatan untuknya. McQueen samar-samar mendengar suara panggilan Mater dari kejauhan. Tapi saat McQueen menghampirnya, ternyata yang muncul malah Ivan Buluk ini guys. Parah emang ya. Akhirnya Mater pun ikut ditangkap oleh anak buah Zundap. Di London, pertandingan World Grand Prix terakhir dimulai. Di sini terlihat mereka bertiga disekap oleh anak buah Zundap. Kemudian anak buah Zundap langsung melakukan aksinya kembali. Tapi anehnya McQueen tidak meledak ketika dipancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian Zundap menyuruh anak buahnya untuk melaksanakan rencana lain, yaitu meledakkan McQueen dengan bom. Di sini Mater dengan cerdiknya memakai senjata untuk memutus tali pengikat. Lalu dia pergi untuk menemui McQueen dan kawan-kawan di pit stop. Finn dan Holly berhasil melepaskan ikatan tali dengan memanfaatkan setrum putar balik waktu dan gear di menara jam itu. Saat mereka ingin ke tempat pertandingan, mereka melihat suku cadang Mater di situ. Ternyata bom yang sebenarnya ada di dalam diri Mater. Finn memberitahu letak bom itu kepada Mater yang sudah sampai di pit stop. Mater pun langsung kabur ke arena balap karena McQueen mendekatinya. McQueen gak tahu apa-apa tentang permasalahan ini dan mengejar si Mater. Di sisi lain, Zundap sudah siap menekan tombol untuk meledakkan bom tersebut. Kemudian Mater langsung mengaktifkan NOS untuk menjauhkan diri dari McQueen. Dan gak disangka-sangka ternyata Zundap tidak bisa mengaktifkan bomnya karena terlalu jauh dari jangkauan si Mater ini. Holly berhasil melacak Zundap berada, tapi Zundap kabur dari tempat itu. Finn segera mengejar Zundap dan Holly harus membantu memberhentikan Mater. Mater, we've got to get that bomb off you. Bomb? Zundap berhasil ditangkap, tapi ketika Finn menyuruhnya untuk mematikan bom, Zundap tidak bisa karena suaranya tidak cocok dengan pemilik bom ini. Semua anak buah Zundap mengepung mereka berempat. Tiba-tiba kawan-kawan McQueen datang untuk menolong. Semua bawahan Zundap sudah berhasil diatasi. Lalu Guido mencoba melepaskan bom tapi tidak bisa. Kemudian Mater menemukan cara untuk menjinakkan bom ini. Mater bergegas ke tempat Ratu dan Axelrod berada. Mater menjelaskan apa yang terjadi dan siapa dalang dari semua permasalahan di sepanjang balapan. Pertandingan ini disabotase oleh seseorang dan tujuannya adalah untuk meledakkan pembalap-pembalap yang memakai bahan bakar Alinol agar kembali menggunakan bensin. It's him. What? Me? Got to be crazy. But Sir Axelrod created the race, Mater. Why would he want to hurt anyone? He created Alinol. Awalnya semua orang gak percaya sama omongan Mater karena Axelrod yang menciptakan Alinol. Tapi Mater tetap menjelaskan detail sampai waktu di bom tersebut hampir habis. Holly, show that picture. Okay. The same bolts that hold together that old British engine from the photograph. We pop that hood, we gonna see that engine from that picture right there. Wait, somebody save me! The lorry's crazy! Keep away, you idiot! Mater! You're insane, you are! Deactivate! Bomb deactivated. Have a nice day, Sir Axelrod. Yaps, dalang dari semua permasalahan sudah ditemukan. McQueen dan kawan-kawan kembali ke Radiator Springs. Finn dan Holly juga datang ke sana. Di sana diadakan pertandingan persahabatan antar pembalap di Radiator Springs. Semua sangat antusias dengan balapan ini. Finn dan Holly hanya mampir sebentar dan akan pergi karena ada misi lain. Mereka mengajak Mater untuk bergabung, tapi Mater tidak bisa karena dia memilih untuk bersenang-senang bersama temannya di Radiator Springs. Lalu cerita diakhiri dengan Mater yang memakai NOS pemberian dari Finn. Impossible! The finish line, buddy! Selesai. Jadi seperti itulah untuk alur dari film Cars yang kedua. McQueen gak berhasil meledak karena ternyata bahan bakarnya sudah diganti sama Sears atau si mobil militer ini guys, temannya si McQueen. Lalu yang bikin bingung lagi, ujung-ujung plot twistnya ada di Axelrod itu sendiri ya, parah-parah. Aduh. Yowes kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye, see ya.